banyak yang menyangka Ustadz ini anti Pancasila katanya. Sebenarnya konsep Pancasila menurut Ustadz gimana sih? Banyak tuh yang ngomong saya anti Pancasila. Ya maksudnya gini, saya apa berbeda konsep Pancasila yang Ustadz pahami dengan yang saya pahami atau juga orang yang nonton pahami gitu? Sebenarnya apa Pancasila? Saya juga pernah mungkin berdiskusi begini juga sama yang kebetulan mungkin biasanya selalu ada semacam menstigmakan sesuatu gitu ya. Tapi kemudian saya tanyakan Pancasila menurut kamu apa? Bingung juga. Ternyata dia cuma Pancasila berarti apal gitu kan. Bukan sesuatu yang mendarah daging diterapkan. Bukan di dalam gitu. Maka ketika saya utarakan saya justru lebih ibaratnya advance. Bukan lebih advance, maksudnya lebih paham kenapa guru kita menaruh urutannya ini segala macam. Yang nanya sendiri nggak ngerti, tapi dia bisa mencap lebih mengerti dibanding yang lain. Nah, sekarang kita luruskan Ustaz. Kalau menurut Ustaz sendiri gitu, saya nggak tahu ibaratnya apakah pandangan orang mengenai Ustaz benar atau salah gitu. Jadi kalau Pancasila menurut Ustaz sendiri gimana? Saya nggak ganggu deh. Saya pendahuluan dulu ya. Pendahuluannya adalah gini. Kalau antum ditanya siapa orang yang paling Islami, jawabannya contoh orang yang paling Islami. Ya Rasulullah. Rasulullah, jawaban pasti dong, ya kan ya. Artinya kalau kita ditanya siapa orang yang paling Islami, semua orang di dunia langsung jawab Rasulullah. Inilah kekerenan konsep Islam. Tapi kalau kita ditanya siapa orang yang paling Pancasilais, kita agak sulit jawabnya. Iya kan ya. Patokan orangnya itu siapa gitu? Patokannya siapa? Yang paling Pancasilais. Ada orang bilang Bung Karno, agak sulit juga, gitu kan ya. Lalu apakah contoh misalnya ya, orang bilang kalau Bung Karno Pancasilais, kalau gitu istri boleh banyak dong. Belum tentu orang bilang ini nggak Pancasila dan segala macam. Karena dari sosok ya. Iya, dari sosok. Dan kita nggak bahas tentang yang lebih lanjut, tapi setidaknya Bung Karno juga pernah mengusulkan agar Pancasila dikompres menjadi 3, bahkan dikompres menjadi 1 kan itu kan ya, menjadi unisila itu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh. Dan kalau kita katakan bahwa perwujudan siapa yang paling Pancasila di zaman sekarang misalnya, kita juga agak bingung. Kenapa? Contoh misalnya ada yang dikatakan sebagai orang yang paling ngerti tentang Pancasila, tapi dengan serta-merta, dengan nyata-nyata bilang bahwa akhirat itu tidak harus dipercaya misalnya. Apakah itu perwujudan Pancasila? Itu kan mungkin agak sulit. Nah, jadi artinya kita perlu kasih tahu dulu bahwa berarti Pancasila ini adalah seperangkat nilai yang harus kita tahu dulu standarnya dari mana. Bukan dari manusia yang kemudian selama ini dikatakan Pancasilais, tapi dari standarnya sendiri. Menariknya Ji, saya menemukan Pancasila ini ajib Ji. Apa ajibnya Ji? Banyak pakai bahasa Arab. Oh iya? Masa iya? Banyak pakai bahasa Arab Ji. Mananya bahasa Arab? Contoh, yang paling panjang Ji, nomor 4. Sebentar. Kebanyakan yang bilang anti Pancasila justru yang bilang ke Arab-Araban. Nah, ternyata Pancasila tuh ke Arab-Araban Ji. Mananya saya nggak ada. Burungnya nggak pakai sorban. Atau pakai jubah gitu ya. Apa Pancasila pakai fa gitu. Pancasila gitu. Mananya yang Arab-Araban? Atau pakai ain gitu ya. Pancasila satu. Iya kan nggak mungkin gitu kan. Nah tapi gini, coba lihat. Nomor 4 yang paling panjang Ji. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mananya Arab kerakyatan? Kerakyatan itu sudah Arab sebenarnya. Kok? Karena ro'iyah artinya adalah rakyat, itu artinya yang diurus. Oh. Kan ro'in pemimpin. Ro'iyah itu yang diurusin. Oh jadi berarti bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Betul. Rakyat itu bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Yang dipimpin itu bahasa Indonesia oleh hikmat. Hikmat itu juga bahasa Arab. Hikmah itu bahasa Arab. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan, musyawarah bahasa Arab. Perwakilan, wakil juga bahasa Arab. Iya, wakil. Kita lagi bikin aplikasi namanya wakalah. Wakalah itu perwakilan kan gitu kan ya. Nah, oke, kalau gitu kita lihat satu-satu. Dalam bahasa Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Hikmat kalau dilihat dari KBBI artinya kebijaksanaan. Nggak mungkin dong founding fathers kita nulis redundant. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan. Berarti harus ada dalam bahasa berarti harus ada arti lain dong. Jadi hikmah artinya juga kebijaksanaan dalam KBBI. Jadi jatuhnya adalah bahwa kebijaksanaan versi bahasa dan versi Arab. Kita nggak bisa bilang kebijaksanaan dong. Berarti hikmat harus diartiin dong. Kalau kita artiin hikmat dalam bahasa Indonesia artinya kebijaksanaan.
nggak masuk di dandan. Padahal founding fathers kita nggak mungkin di dandan. Nah berarti pasti dia pengen sesuatu yang lain. Maka kita lihat dalam bahasa Arabnya. Hikmah dalam bahasa Arab, kalau di bahasa Inggris kan wisdom. Kebijaksanaan juga Ji. Bingung juga Ji. Jadi nggak bisa juga. Tapi Ji, kalau kita lihat dalam Al-Quran, beda urusannya Ji dengan bahasa Arab Ji. Kalau kita lihat di Al-Quran, hikmah adalah sesuatu yang cuma diberikan Allah pada orang-orang yang khusus. Yaitu adalah para nabi dikasih hikmah. Yahya dikasih hikmah, Sulaiman dikasih hikmah, Rasulullah dikasih hikmah, Luqman itu dikasih hikmah walaupun bukan nabi. Jadi ada orang tertentu dikasih hikmah, kebanyakan para nabi dan orang-orang penting. Makanya sejak itulah orang Arab memakai kata-kata hakim atau orang yang punya hikmah sebagai pemimpin. Hakim itu dari kata hikmah. Hikmah, Luqmanul Hakim artinya Luqman yang punya hikmah. Hakim, hikmah. Oh, dasar katanya itu apa? Hikmah. Hikmah. Hakim orang yang punya hikmah. Oh. Al-Hakim nama Allah. Al-Hakim. Orang adalah artinya yang maha memberikan keputusan. Al-Hakim. Artinya dia bijaksana. Hakim kan pasti bijaksana. Nah, maka kemudian kalau kita katakan Al-Hakim berarti penguasa. Di bahasa Indonesia kan jadi orang ketok palu. Iya. Kalau di sono namanya qadhi. Qadhi itu yang membuat keputusan, qadha. Nah, qadhi orang yang membuat keputusan. Di sini jadinya hakim. Padahal bahasa aslinya di bahasa Quran, hakim artinya adalah penguasa. Kalau kita masukin jadi masuk Ji. Kerakyatan yang dipimpin oleh penguasa yang bijaksana. Wah, keren sebenarnya guru-guru kita dulu. Dan iya gila, ngeri guru-guru kita itu, pendahulu kita ngeri, gila bahasa kita kan ya. Nah, artinya adalah apa? Hakim ini sesuatu yang lebih daripada kebenaran Ji. Karena orang benar belum tentu bijaksana Ji. Antum benar, nasihatin orang yang tersinggung Ji. Karena antum gak bijaksana. Contoh yang bijaksana seperti siapa? Sulaiman. Dikisahkan ada 2 orang ibu-ibu datang pada dia bawa anak. Ada yang bilang ini anak saya, enggak ini anak saya, enggak ini anak saya. Sulaiman bilang, kalian gak ada yang mau ngaku, tidak mungkin dia lahir daripada 2 rahim dong. Pasti ada salah satu yang benar. Akhirnya gini aja, supaya adil gua bagi 2. Sulaiman sudah tahu siapa yang punya Ji. Cuma dia harus menunjukkan bahwa dia tuh bijaksana Ji. Saya bagi 2 aja gimana, sini bawa kapak saya bagi 2. Ada ibu-ibu yang nangis bilang, enggak, jangan dibagi 2, biar untuk dia aja. Sulaiman bilang, kalau gitu kamu yang pemiliknya. Kenapa? Seorang ibu nggak akan tega dengan anak yang dibagi. Jadi bijaksana itu melebihi benar. Tidak hanya by the book, tidak hanya sesuai dengan teori, tapi dia bisa menerapkan dengan cara yang paling baik. Itu bijaksana. Maka kata-kata terakhir daripada misi Rasulullah, ini menarik dalam surat Al-Jumu'ah yang saya dibully itu. Padahal nggak salah ngutip ayat gitu kan ya. Menarik kata-kata Allah adalah huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi tugas Nabi itu adalah pertama membacakan ayat-ayat Allah, kedua mensucikan manusia, yang ketiga mengajarkan Alkitab, halal dan haram, yang keempat mengajarkan mereka hikmah, sesuatu yang di atas daripada halal dan haram. Orang benar, tapi dia juga bisa menerapkan kebenaran itu dengan sangat keren. Itu baru satu sila keempat Ji. Belum kalau kita hubungan antara sila 1, 2, 3, 4, dan 5. Coba Ustaz, kalau misalnya kenapa kalau menurut pandangan singkat Ustaz nih, kenapa sih guru-guru kita zaman dulu, apalagi kalau kita bilang, kan pernah ada ungkapan gitu, apa andilnya Rasulullah SAW sama Pancasila gitu. Iya, betul. Padahal guru-guru kita yang memutuskan itu adalah muridnya Rasulullah SAW. Iya, betul. Ya andilnya semuanya. Gimana kontribusinya Muhammad gitu ya? Ya. Justru padahal itu kontribusinya, ya semuanya itu kontribusinya iya, gitu. jauh banget ya itu kan ya. Apalagi Piagam Jakarta itu agak sedikit ngikutin Piagam Madinah. Iya. Nah, kenapa disusunnya seperti itu? Pasti ada satu insight. Iya. Insight itu gimana teman-teman? Nah, ini saya dapat dari Cak Nun. Ketika dengerin Cak Nun, saya mendapatkan, wah ini keren banget. Dan ini memang berdasarkan apa yang kita yakini sebagai seorang muslim. Pancasila itu berjenjang. Dia dimulai dengan sesuatu yang paling dasar dalam kehidupan manusia. Makanya yang paling dasar itu selalu ditaruh menjadi nomor 1. Menjadi yang paling awal, fondasi. Ketuhanan yang Maha Esa. Maka ketika seseorang sudah mengakui ketuhanan, itu adalah sesuatu yang paling mendasar. Artinya, kalau manusia tuh mau mikir, dan dia benar-benar mau untuk jujur pada dirinya sendiri, dia akan tahu Tuhan itu pasti ada. Seperti kita sudah bahas di awal. Dan ketika dia dalam keadaan punya Tuhan, itulah dia baru bisa menjadi seorang manusia. Karena selama dia tidak bertuhan, Ji, dia nggak akan bisa untuk memanusiakan manusia. Contoh, Ji, benar. Ada orang yang bilang bahwa Tuhan tuh nggak ada, Ji. Akhirnya antum sama ayam apa bedanya, Ji? Antum sama monyet apa bedanya, Ji?
Iya. Hampir nggak ada bedanya, Ji. Dalam beberapa kasus malah mereka lebih bagus daripada kita. Iya. Kan nggak ada iri dengki ya. Iya, betul. Nah, artinya nyembelih ayam sama nyembelih manusia sama. Kalau orang nggak bertuhan. Oh. Itu maksud saya. Nanti kalau orang nggak bertuhan, Ji, dia dengan mudah bisa menumpahkan darah manusia, Ji. Karena dia nggak merasa bertanggung jawab dengan siapapun. Iya, nggak ngerasa bahwa ini akan jadi pertanggungjawabannya nanti kan gitu. Dia nggak merasa bahwa terlepas perbedaan apapun yang kita punya, kita tetap sama-sama ciptaan Tuhan. Terlepas kita beda agama, terlepas kita beda etnis, kita tetap ciptaan Tuhan. Maka orang cuma bisa menjadi manusia secara betul kalau dia sudah mengakui Tuhan. Maka Allah ngajarin di dalam Al-Quran, manusia itu adalah orang-orang yang mereka bisa benar dan bisa salah. Bukan malaikat yang pasti benar, karena Allah nggak memberikan mereka kesempatan untuk jadi salah. Ya. Bukan iblis yang sudah pasti salah. Menjadi manusia berarti kita menerima bahwa kita bisa salah, orang bisa benar, dan orang bisa salah, kita bisa benar. Tapi zaman sekarang, Ji, apa yang terjadi kalau orang sudah nggak bertuhan, Ji? Orang-orang jadi merasa bahwa selain gue salah. Itu berlaku ke semuanya loh, Ji. Yeah. Berlaku di golongan manapun loh, Ji. Seolah-olah kalau misalnya sudah beda pilihan politik, dia pasti salah. Yeah. Seolah-olah kalau sudah sama pilihan politik, dia pasti benar. Dia pasti benar, walaupun kesalahannya. Nah, walaupun jelas kesalahannya. Dia jadi sudah nggak manusiawi lagi. Udah kebenaran sama kesalahan udah nggak dilihat lagi, yang penting udah berbeda. Kalau orang sudah bisa manusiawi, Ji, sudah bisa menerima nilai-nilai kemanusiaan, apa alasan dia untuk berpecah belah, Ji? Iya. Karena dia mikir begini, antum saudara saya dalam iman, Ji. Tapi kalaupun kita ketemu dengan orang yang gak seiman, antum saudara saya dalam kemanusiaan. Kalaupun dia tidak sama-sama manusia, kita temu pohon, kita juga nggak boleh zolim. Karena dia sama-sama saudara dalam penciptaan. Apa yang membuat kita jadi berpecah belah? Nggak ada, karena kita sudah menjadi manusia. Kalau dia salah, kita bisa terima. Dia memang salah, gue besok bisa buat salah juga. Kalau gue besok mau dimaafkan, gue maafin dia sekarang. Kadang-kadang orang salah, wow kita langsung bully seperti kita polisi moral gitu. Betul. Kadang-kadang ya. Kita polisi moral dan ngerasa bahwa kita juga nggak bakalan buat salah gitu. Nah, persatuan Indonesia akan dicapai kalau manusia tuh jadi manusia. Tapi kalau manusia jadi kayak malaikat dan yang lain dia jadiin iblis, mana mau bersatu? Akan muncul kemudian ya tadi pengelompokan, polarisasi, cebong, kampret. Oh iya. Dan segala macamnya karena dia sudah nggak nerima dia jadi manusia. Kamu tuh manusia, bisa berubah, bisa salah, bisa benar. Nah, persatuan tuh ada kalau ada manusianya. Iya, benar-benar. Jadi kalau saya merasa pertama, kenapa yang pertama itu Tuhan. Ya. Jadi kita ngerasa karena kita bukan Tuhan, jadi kita manusia kan? Betul. Nah, maksudnya secara simpel aja saja. Betul. Dengan kita sudah merasa jadi manusia, kita baru bisa bersatu. Baru kita bisa bersatu. Maksudnya kita bukan manusia, bukan malaikat juga, bukan setan. Jadi ibaratnya kita nggak bisa melawan sesuatu benar, nggak bisa nyala-nyalain orang, dan kita juga punya peluang untuk bikin salah. Dan nggak mungkin kita sendiri. Manusia tuh makhluk sosial, Ji. Iya. Mantum sendiri, Ji. Nggak bisa gali kuburan sendiri, Ji. Lahir aja nggak bisa sendiri, Ji. Iya, kan bukan membelah diri, Ji. Maka harus bersatu kan? Iya, harus bisa bareng. Nah, kalau kita sudah bisa bareng, baru bisa diperintah. Maka Islam bilang, la islama illa bi jamaati. Ini hadis, Ji. Tidak ada Islam kecuali adanya persatuan. Wala jama'ata illa bi imarati. Tidak ada kemudian persatuan kecuali ada pemimpin di antara mereka. Makanya kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan. Nah, tidak ada persatuan tanpa ada pemimpin. Wala imarata illa bi ta'ah, dan tidak ada kepemimpinan tanpa adanya ketaatan. Maka ketika ada persatuan baru ada yang bisa jadi pemimpin, Ji. Karena nggak ada persatuan, gue nggak mau ngakui dia. Pemimpinnya juga bilang, lu nggak milih gue juga nggak ngakuin lu. Loh, kok gitu sih? Kan kita kan dipimpin oleh orang yang sama. Kan rakyatnya dia bukan hanya yang milih dia. Harusnya kan mikirnya begitu. Karena persatuan sudah nggak ada, susah untuk jadi pemimpin kalau nggak bersatu. Oh, sebenarnya berarti mestinya kita yang pemimpin yang bisa merangkul semua. Betul. Semestinya. Kata Muhammad Natsir, pemimpin itu adalah seperti pemahat kayu. Yang bisa menempatkan bahkan kayu busuk pun di mana. Iya. Artinya ada orang yang sangat benci sama dia nih. Dia bisa menempatin, oke, yang benci sama saya, kamu tolong ngeliat kesalahan saya dong. Kan dia paling pintar tuh nyari kesalahan tuh. Kamu tolong dong, karena kalau nggak ada kamu, nggak ada yang tahu kesalahan saya. Karena semua yes boss. Berarti sama kayak ini ya, Steve Jobs ya? Betul. Dia bikin kontes siapa yang bisa, menemukan flow. Betul. Jadi kesalahan dari si perusahaan dia itu dibikin sayembara, yang nemu maka akan dipekerjakan. Itu dia, Ji. Nutupin. Karena kritis. Ya, tapi jangan juga semua jadi orang kayak gitu, nggak benar juga. Makanya pemahat kayu itu kan bisa menempatkan kayu mana aja sesuai dengan keinginan dia. Ya minimal ada untuk ganjel pintu lah. Nggak apa-apa, yang penting ada fungsinya.
Tapi dia harus mengakui semua itu adalah bagian daripada rakyat dia yang sudah bersatu. Kalau sudah bersatu baru ada kerakyatan yang dipimpin dan seterusnya tadi. Nah, ketika sudah ada pemerintahan, tujuan pemerintah itu apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh, baru bisa adil yang mana itu setelah. Iya. Maka kenapa tidak ada keadilan sosial? Kenapa di Indonesia faktanya adalah ada penelitian tahun 2015 Ji, 100 orang terkaya itu ternyata mengambil sekitar kalau nggak salah 80% kekayaan di Indonesia. Berarti 20% itu diperebutkan sama orang-orang yang lain Ji. 100 orang terkaya. 100 orang terkaya. Berarti 260 juta lainnya rebutin yang 20%. Benar. Kenyataannya begitu. Ya. Artinya dikuasai orang tertentu Ji. Waduh. Nah ini nggak ada keadilan sosial. Ya? Kenapa nggak ada keadilan sosial? Karena nggak ada kepemerintahan. Atau nggak ada kerakyatan yang dipimpin tadi. Kenapa nggak ada kerakyatan? Kita harus mikir tentang persatuan. Kenapa belum ada persatuan? Kita harus mikir kita manusia atau bukan. Kalau mau jadi manusia, pengakuan pertama harus Tuhan. Masya Allah. Jadi kita diajak to Z, Z to E lagi nih. Iya. Ya, teman-teman. Bukan dibalik-balik. Ya, benar. Jadi teman-teman mungkin untuk yang sekarang ini mungkin punya dalam membenci sesuatu atau mencintai sesuatu kita harus mengetahui dulu isinya. Ya mudah-mudahan jadi lebih paham juga mengenai Pancasila. Jadi nggak mesti harus jadi suka sama Ustadz Feli atau suka sama saya, nggak mesti. Tapi ini ada insight baru mengenai Pancasila. Bukan baru, jadi dari dulu sebenarnya seperti ini. Insight mengenai Pancasila ya mungkin kalau kita pahami bersama ya sama-sama kita mungkin hidup bernegara jadi lebih indah, jadi lebih santai. Betul. Gitu. Ibaratnya nggak mesti harus Berbeda. Tidak berarti membenci. Benar Ada juga. orang yang bilang sama saya, kenapa sih Muslim nggak makan babi? Apakah karena Muslim benci babi? Oh salah. Kita nggak makan babi bukan berarti kita benci babi. Karena kita nggak ada urusan sama babi. Kita cuma nggak mau. Cuma zaman sekarang orang tuh suka baper Ji. Kalau kita nggak mau, seolah-olah kita nggak suka. Iya. Seolah-olah kita benci. Padahal kita nggak mau aja. Gitu kan ya. Saya nggak mau, Ustadz mau makan roti. Oh sorry, saya nggak mau makan roti. Ustadz berarti benci roti ya? Enggak, saya cuma nggak mau makan roti. Gitu kan ya. Ya gitu aja.